Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitri dari kelas 11 MIPA 2 akan membawakan sebuah penjelasan video berupa materi tentang gelombang bunyi. Berikut videonya. Pengertian gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium paling umum digunakan. Selanjutnya, ciri-ciri gelombang bunyi. Sebagai gelombang bunyi mekanik, bunyi memerlukan medium perantara dalam perambatannya. Bunyi dapat merambat di zat padat, cair, maupun gas, tetapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Sifat atau ciri-ciri umum gelombang bunyi. Yang pertama dapat mengalami refleksi, yang kedua dapat mengalami refraksi, yang ketiga dapat mengalami interferensi, yang keempat dapat mengalami difraksi. Berikutnya, cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dapat melalui beberapa macam zat. Yang pertama, zat padat. Cepat rambat bunyi dalam zat padat tergantung pada modulus Young dan massa jenis zat padat dan dapat dirumuskan dengan rumus V sama dengan akar E per Rho, dengan arti V sama dengan cepat rambat bunyi dan satuannya adalah meter per sekon, sedangkan E adalah modulus Young yang memiliki satuan Newton per meter persegi, sedangkan Rho sama dengan massa jenis zat padat dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang kedua, ada cepat rambat bunyi dalam zat cair. Cepat rambat bunyi dalam zat cair tergantung pada modulus bulk dan massa jenis zat cair. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan akar B per Rho, dengan V sama dengan cepat rambat bunyi yang memiliki satuan meter per sekon, B sama dengan modulus bulk yang memiliki satuan Newton per meter persegi, dan Rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang terakhir, terdapat cepat rambat bunyi dalam gas. Cepat rambat bunyi dalam gas tergantung pada suhu dan jenis gas. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan akar gamma dikali RT dibagi M, dengan V sama dengan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. Gamma sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan konstanta gas umum dengan satuan Joule per mol Kelvin, T sama dengan suhu gas dengan satuan Kelvin, M sama dengan massa molekul relatif gas. Selanjutnya, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Ada 3 aspek dari bunyi sebagai berikut. Yang pertama, bunyi dihasilkan oleh suatu sumber seperti gelombang yang lain. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar. Yang kedua, energi dipindahkan dari sumber bunyi dalam bentuk gelombang longitudinal. Yang ketiga, bunyi dideteksi, dikenal oleh telinga atau suatu instrumen. Cepat rambat gelombang bunyi di udara dipengaruhi oleh suhu dan massa jenis zat. Berikutnya, pelayangan gelombang bunyi. Pelayangan bunyi merupakan variasi kuat lemahnya bunyi secara periodik dan dihasilkan oleh superposisi dari 2 buah gelombang bunyi dengan frekuensi sedikit berbeda. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala 2 bunyi keras atau 2 bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Selanjutnya, kuat bunyi. Di dalam kuat bunyi ada bunyi kuat dan ada juga bunyi lemah. Istilah lain untuk kata kuat dalam bunyi adalah nyaring. Maka perlu Anda ketahui bahwa kuat bunyi bergantung pada amplitudo getaran sumber bunyi. Semakin besar amplitudo sumber getaran, maka kuat bunyi yang dihasilkan juga semakin besar. Contohnya, gambar yang pertama ini adalah contoh dari gelombang bunyi lemah. Yang kedua ini adalah contoh dari gelombang bunyi kuat. Selanjutnya, frekuensi gelombang bunyi. Karakteristik bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3. Yang pertama, infrasonik, kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Getaran infrasonik, getaran dengan frekuensi di bawah 20 Hz, dapat didengar oleh anjing dan jangkrik. Getaran audiosonik, getaran dengan frekuensi 20-20.000 Hz, dapat didengar oleh manusia. Getaran ultrasonik,
getaran dengan frekuensi di atas 20 Hz dapat didengar oleh kelelawar dan nyamuk. Selanjutnya, tinggi nada. Tinggi dan rendahnya suatu nada bergantung pada frekuensi nada tersebut. Artinya, semakin tinggi frekuensi suatu bunyi, semakin tinggi nada bunyinya, atau semakin rendah frekuensi suatu bunyi, semakin rendah bunyinya. Alat sonometer. Ini adalah gambar dari alat sonometer. Seorang ilmuwan Perancis bernama Mersenne pernah menggunakan alat ini untuk menyelidiki hubungan panjang senar, penampang senar, tegangan senar, dan massa jenis senar terhadap tinggi nada yang dihasilkan dengan menggunakan alat yang disebut sonometer. Dengan penelitian tersebut, diketahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, semakin pendek senar semakin besar frekuensi getarannya, akibatnya semakin tinggi nada yang dihasilkan. Yang kedua, semakin luas penampang senar, semakin rendah frekuensi getarannya, akibatnya tinggi nada yang dihasilkan semakin rendah. Yang ketiga, semakin besar tegangan yang diberikan pada senar, semakin tinggi frekuensi getaran, akibatnya semakin tinggi nada yang dihasilkannya. Yang keempat, bahan senar yang massa jenisnya kecil akan menghasilkan frekuensi yang tinggi, akibatnya semakin tinggi nada yang dihasilkannya. Berikutnya, senar dan pipa organa sebagai sumber bunyi. Frekuensi gelombang pada senar. Salah satu sumber bunyi yang telah dikenal adalah senar gitar. Satu senar atau dawai dapat membentuk berbagai frekuensi atau pola getaran seperti tampak pada gambar. Ini adalah contoh dari berbagai gambar frekuensi atau pola getaran, yang bagian A adalah nada dasar F0 dan bagian B nada pertama F1, sedangkan bagian C nada atas kedua F2 dan bagian D nada atas ketiga F3. Berikutnya, pipa organa sebagai sumber bunyi. Pipa organa terbuka. Pipa organa menghasilkan bunyi dengan nada tertentu ketika ditiup. Berikut tampilan gambar dari nada-nada pada pipa organa terbuka. Ini adalah tampilan nada-nada pada pipa organa terbuka. Yang kedua, pipa organa tertutup. Pola gelombang pada pipa organa tertutup adalah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikutnya, energi gelombang bunyi. Energi gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Sewaktu gelombang melalui medium, energi dipindahkan dalam bentuk getaran dari partikel satu ke partikel lain dalam medium. Untuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi F, partikel-partikel bergerak harmonik sederhana sewaktu gelombang melalui partikel-partikel tersebut, sehingga setiap partikel memiliki energi E sama dengan setengah KY kuadrat, dengan Y adalah amplitude gerak partikel. Dengan menggunakan persamaan, F sama dengan 1 dibagi 2 Pi akar K dibagi M, F kuadrat sama dengan 1 dibagi 4 Pi kuadrat dikali K dibagi M, atau K sama dengan 4 Pi kuadrat MF kuadrat. Oleh karena itu, E sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah dikali 4 Pi kuadrat MF kuadrat dikali Y kuadrat. Maka diperoleh E sama dengan 2 Pi kuadrat dikali M dikali F kuadrat dikali Y kuadrat, dengan M sama dengan massa partikel dengan satuan kilogram, F sama dengan frekuensi getaran dengan satuan Hertz, Y sama dengan simpangan atau amplitudo dengan satuan meter, K sama dengan konstanta dengan satuan Newton per meter. Berikutnya, intensitas dan taraf intensitas. Intensitas adalah energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu, atau daya per satuan luas. Daya dirumuskan dengan I sama dengan P dibagi A, atau I sama dengan P dikali rata-rata dibagi A. Dengan arti I adalah intensitas gelombang dengan satuan watt per meter persegi, P adalah daya gelombang dengan satuan watt, A adalah luas penampang bola dengan satuan meter persegi. Pengurangan intensitas sumber bunyi akibat pertambahan jarak dapat dirumuskan dengan
I1 dibagi I2 sama dengan R2 dibagi R1 dikuadratkan. Dengan keterangan I1 adalah intensitas awal dengan satuan watt per meter persegi, I2 adalah intensitas akhir dengan satuan watt per meter persegi, dan R1 adalah jarak posisi awal dengan satuan meter, dan R2 adalah jarak posisi akhir dengan satuan meter. Taraf intensitas. Telinga normal manusia dapat mendengar bunyi mulai dari intensitas terkecil disebut intensitas ambang pendengaran sampai dengan intensitas terbesar, intensitas ambang perasaan. Para ilmuwan tidak mengukur kuat bunyi dengan satuan watt per meter persegi, tetapi dengan satuan baku yang disebut desibel. Satuan ini menyatakan besaran taraf intensitas bunyi dengan persamaan TI sama dengan 10 log dikali I dibagi I0. Efek Doppler. Tinggi rendahnya nada suatu bunyi berhubung dengan frekuensi gelombang bunyi yang masuk ke telinga seseorang. Besar kecilnya frekuensi gelombang yang diterima pendengar dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu menggunakan rumus Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Keterangan: V adalah kecepatan bunyi di udara menggunakan satuan meter per sekon. Fp adalah kecepatan gerakan pendengar menggunakan satuan meter per sekon. Fs adalah kecepatan gerakan sumber bunyi menggunakan satuan meter per sekon. Fp yaitu frekuensi yang masuk telinga pendengar dengan satuan Hertz, dan Fs yaitu frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hertz. Nah, cukup itu video pembahasan tentang gelombang bunyi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.